Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik di sini saya akan mempresentasikan hasil dari yaitu hasil dari draft TA saya dan juga saya membuat PPT ini. Oke. eh, Oke, di sini saya memilih judul deteksi URL phishing menggunakan Forest berbasis fitur LLM dan URL dan HTML. Nah, di sini saya menggunakan satu metode saja, yaitu tapi untuk jadi kami dengan fitur dengan deployment Streamlit. Jadi ini di deploy menggunakan Rainforest dengan deployment Streamlit jadi Python ya bahasanya. Oke. Selanjutnya adalah eskalasi ancaman cyber pada tahun 2005 itu saya mendapatkan referensi dari phishing phishing apa itu lupa kayak untuk PDF phishing Q1 pada tahun 2025. Jadi menemukan ancaman cyber tuh menemukan sekitar 1 juta lebih gitu. 1 juta lebih ancaman cyber itu pun ancamannya bukan cuma phishing, jadi ada beberapa ancaman lain. Jadi kalau phishing beberapa. Nah, dari ancaman cyber itu di sini 30% itu 30,9% itu menargetkan sektor keuangan. Oke. Nah, maka dari itu di sini ada keterbatasan sistem konvensional, tuh blacklist statis gagal mengenai URL zero day, phishing, tidak mampu mendeteksi manipulasi domain yang dinamis, tidak menganalisis konten HTML yang merupakan indikator kunci, tidak ada antarmuka real time untuk pengguna awam. Maka dari itu saya membuat draft TA ini karena ada kesenjangan ini. Oke, baik. Di sini ada kesenjangan peneliti yang dulu yaitu pertama Akhtar et al. Yaitu algoritma di sini beliau memiliki algoritma banyak, tapi saya hanya menampilkan algoritma terbaiknya. Itu SGBoost yaitu memiliki fitur AL tapi tidak memiliki fitur HTML dan deployment. Terus Bautzen et al. Beliau memiliki algoritma terbaiknya adalah Rainforest. Fitur LL ada fitur LL, fitur LML tapi tidak ada deployment juga. Terus untuk Ustiawan Halt itu ada CatBoost. Beliau algoritma terbaiknya adalah CatBoost, terus fitur LL-nya ada, terus fitur LML aja ada, tapi deployment tidak ada. Terus Sajahan et al. Ini kalau nggak salah ini bukan jurnal ilmiah, bukan jurnal kayak jurnal, bukan artikel ilmiah, tapi kayak apa itu, bukan artikel ini. Lupa, mungkin ini lupa. Ada mungkin dari beberapa referensi ada saya satu kalau nggak salah itu yang bukan artikel ilmiah yang bisa dicantumin jurnal, tapi ada di UI-nya. Oke. Sorry, nggak ada juga ya, mungkin lupa. Mungkin ya itu. Terus ini algoritma terbaik adalah SGBoost, terus fitur L ada, fitur HTML ada. Nah, terus ini deployment ekstensi, jadi belum tahu kayak bingung gitu. Ini deployment apa enggak. Terus untuk penelitian ini adalah penelitian usulan Rainforest, yaitu yang algoritma terbaik Rainforest ya karena itu aja. Terus ada fitur LL, fitur HTML. Untuk deployment juga ada di sini pakai Streamlit real time. Oke. Di sini terdapat kebutuhan mendasar untuk sistem nice lagi. Nah, di sini untuk pembangunan modelnya pertama adalah membangun model deteksi URL phishing dengan algoritma Forest menggunakan 54 fitur gabungan dari TPU Shield. Oke, jadi saya menggunakan data TPU Shield dengan 54 fitur kalau nggak salah, dan juga 235 URL mungkin. Terus untuk evaluasi performanya kalau 200 berapa itu ya, bukan URL sih. Oke, terus evaluasi performanya adalah mengukur ketangguhan kualifikasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, advance score, dan RCOC. Dan juga ada deployment interaktif mengimplementasikan model ke dalam aplikasi Streamlit untuk deteksi URL phishing secara real time. Nah, untuk anomali lexical URL di sini panjang tidak wajar. Jadi anomali phishing mengapa URL saja tidak cukup, karena ada juga URL yang panjang, itu mungkin URL panjang tapi masih non phishing atau legitim, tapi kedeteksi sebagai phishing. Nah, terus intensitas hyperlink rendah, terus halaman phishing rata-rata
hanya memiliki 13 tautan, jauh di bawah angka kita. Jadi densitas hyperlink rendah, terus hyperlink rendah, terus manipulasi source code. Jadi source code-nya dimanipulasi agar terdapat phishing dalam HTML itu. Oke, jadi maka dari itu analisis URL harus dikombinasikan dengan ekstraksi konten HTML untuk mendeteksi rekayasa sosial. Nah, terus untuk skala kedalaman data, maksudnya untuk datasetnya adalah memiliki fitur yang 64, tapi saya sebutkan beberapa aja. Pertama fitur URL, ada URL length, is domain IP dan lainnya. Terus ada fitur turunan, itu URL similarity index atau lainnya. Terus fitur HTML adalah line of code dan lainnya. Dan juga untuk total fiturnya adalah 64. Dan dataset ini dikatakan modern karena ada pada tahun 2024. Terus untuk jumlahnya seperti ini. Jadi ada 235 79 URL ya, yang untuk spesifikasi lebih jelasnya adalah 134.850 legitim dan 100.945 untuk phishing. Oke. Di sini ini alurnya. Jadi alurnya aslinya itu bentuk flowchart, tapi saya menggunakan bentuk kayak gini. Oke, studi literatur, persiapan riset, eksplorasi data analysis, prepare processing, pembangunan model, evaluasi model, dan implementasi sistem lead. Oke. Jadi untuk kontribusi teknis utama, karena biru, kenapa saya biru? Karena kontribusi teknis utama penelitian. Jadi penelitian ini kok teknis utamanya di sini. Di sini hanya kayak cari-cari data aja. Kalau sini untuk eksperimen nanti. Oke. Nah, untuk strategi pre-processing dan rekayasa fitur, itu pertama adalah seleksi fitur dulu. Jadi saya menggunakan seleksi fitur, korelasi yaitu lebih dari 0,95 untuk meminimalkan redundancy komputasi. Terus untuk train test split, jadi pembagian 80 sampai 20, jadi 80 itu training, 20 tes. Oke, dengan strategic field sampling untuk menjaga proporsi kelas. Terus ada standard scalar dan normalisasi yaitu di sini. Jadi Z sama dengan X min apa ini, terus dibagi dengan ini lupa namanya, untuk memastikan semua fitur berada dalam skala yang sama. Terus di sini juga pencegahan data leakage, itu parameter scalar defeat hanya pada training. Jadi untuk scalarnya hanya di training, untuk testing nggak ada. Karena di sini kodenya scalar fit dan juga scalar dan transform. Oke. Di sini juga input 230 fitur, split, terus normalisasi, terus training. Nah, di sini untuk parameter evaluasinya adalah di sini true positif. Jadi kalau jelaskan nih untuk metode evaluasinya true positif, jadi phishing berhasil diblokir. Jadi phishing berhasil diblokir, terus false positif berarti URL aman terblokir. Jadi aman kayak salah gitu, salah kayak salah gitu, kayak salah apa, salah memblokir gitu, false alarm gitu. Terus ini false negatif, jadi emang salah, phishing lolos. Terus untuk true negatif adalah emang phishing itu aman diakses, jadi itu. Oke, terusnya akurasinya untuk prediksi keseluruhan, precision menimbulkan false alarm, recall, metrik krusial, terus advanced score, keseimbangan prediksi dan recall, terus RJOC, ketahanan model lintas threshold. Oke. Nah, di sini untuk arsitektur atau kayak bentuk nanti untuk deploy-nya itu ada input, fitur. Jadi input dulu ada CSV dan ada URL satuan, dan nanti batch itu adalah URL banyak nanti. Extraksi fitur, passing 54 fitur, dan URL HTML secara on the fly. Oke, normalisasi terus dengan cara tadi itu apa, scalar mungkin ya, lupa. Save job lib, terus entry RF. Jadi N estimator 100 sama fiturnya adalah security atau car. Oke, terus outputnya kayak gimana nanti ada UI-nya. Nah, untuk di sini kan ada single URL dan juga model batch. Oke, di sini untuk implementasinya. Nah, di sini kita mulai dari fitur dulu, URL dah. Nah, jadi di sini memilih fitur URL, di sini URL-nya di sini akan muncul diminta URL masukin di sini, terus periksa apakah di mana hasil prediksi ini kayak URL-nya berapa, panjang anggaplah URL berapa, terus subdomain count-nya gimana, terus HTTPS di mana, tidak apakah ini aman enggak, jadi makanya di phishing lah. Jadi phishing. Nah, terus untuk yang batch URL phishing, untuk yang batch itu jadi mengupload batch, jadi mengumpulkan beberapa URL phishing, database-nya akan di batch dulu, dimasukkan batch lalu
file sini, masukin sini. Habis itu dalam batch itu akan memunculkan beberapa phishing yang ada dalam CSV itu. Jadi beberapa phishing ini mana, ini phishing apa, phishing apa enggak itu. Gitu, dan juga ada score-score-nya juga. Oke. Nah, terus untuk hasil yang diharapkan dari kontribusi yang mungkin dari penelitian ini, jadi kontribusi teoris itu validasi performa Forest pada dataset UCL 2004, analisis kontribusi VTLML versus URL terhadap akurasi. Oke, top fitur URL title match score dan lainnya. Jadi pipeline ML yang traducible dan bebas secara data leakage. Terus kontribusi praktis aplikasi distributed real time untuk deteksi URL phishing antara muka ramah, pengguna awam, tanpa latar teknis, mode batch CSV untuk analisis yang skala besar, memberdayakan masyarakat mitigasi penemukan finansial secara mandiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf karena yang bahasa saya masih aneh atau bagaimana. Jadi karena terbatas waktu juga, kalau pasal berapa itu aja. Oke, mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.